Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Guna memberdayakan para wanita asli Papua, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat menggelar kegiatan pelatihan memasak bagi ibu-ibu yang bermukim di desa-desa yang terisolir. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 28 Juli ini melibatkan 20 ibu-ibu asli Papua dari 13 distrik yang ada di Kabupaten Teluk Wondama. Pelaksanaan kegiatan pelatihan memasak bagi para ibu yang bermukim di desa-desa terisolir di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat termasuk di Kabupaten Wasior telah dilakukan sejak 2011 lalu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan kegiatan rutin tersebut dilakukan dengan maksud berbagi ilmu dan pengalaman sekaligus berupaya untuk memberdayakan para ibu asli Papua yang bermukim di daerah-daerah terpencil dan terisolir di Provinsi Papua Barat. Selain pelatihan memasak bagi para ibu dalam program kerja yang rutin dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Papua Barat, juga digelar pelatihan jahit-menjahit bagi para ibu asli Papua yang bermukim di wilayah-wilayah terpencil di Papua Barat. Setiap kegiatan yang digelar, baik kegiatan masak-memasak maupun jahit-menjahit, selalu diikuti 20 ibu-ibu, sehingga sejak pertama digelar hingga tahun 2017 ini di Kabupaten Teluk Wondama, tercatat lebih dari 240 ibu-ibu asli Papua yang telah mengikuti kegiatan positif ini. Kami coba untuk bagaimana bisa menjangkau sampai dengan ibu-ibu di daerah-daerah tersebut atau jangkauan-jangkauan yang susah. Itu kita kerjasama dengan kabupaten, jadi kita tidak jalan sendiri, kita kerjasama dengan Kabupaten Wondama dan kegiatan ini bisa berlangsung. Dan kegiatan ini bukan baru saja di Wondama, tapi sudah dari 2011 kita sudah laksanakan kegiatan yang sama. Itu ada jahit menjahit, ada masak memasak, khususnya untuk perempuan di daerah tersulir. Itu daerah tersulir tapi yang jangkauannya susah, kami kerjasama dengan kabupaten-kabupaten. Maksud dan tujuan dari kami bagaimana membagi pengalaman, membagi ilmu kepada mama Papua yang di daerah yang jauh, yang belum akses mereka untuk sampai ke kota. Bagaimana mereka juga mampu untuk membuat sesuatu, apalagi di bidang ekonomi mereka bisa membantu ekonomi dalam rumah tangga. Jadi kami membantu mereka dengan masak-memasak sekaligus dengan alat-alat. Jadi setelah pelatihan selesai, dibantu dengan alat-alat masak. Walau kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat ini terlihat sederhana, namun kegiatan yang telah dilakukan sejak tahun 2011 tersebut sangat bermakna karena dilakukan dengan menggunakan dana otonomi khusus. Teresa Ida Wader selaku Ketua Panitia yang juga adalah Kepala Bidang Kualitas Hidup, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat kepada Kasuari Channel mengungkapkan apa yang dilakukan merupakan salah satu bentuk implementasi dari ketersediaan dana otonomi khusus untuk warga masyarakat asli Papua, khususnya bagi para ibu. Kegiatan yang dilakukan juga sekaligus mematahkan anggapan yang menyatakan bahwa dana otsus belum menyentuh hajat hidup warga masyarakat asli Papua. Dari dana otsus ini kami berpikir bagaimana caranya dana otsus ini bisa menjangkau sampai ke kabupaten-kabupaten dan daerah-daerah terpencil. Kadang-kadang kita jalan mereka selalu masyarakat bicara bilang dana otsus banyak-banyak itu ada kemana. Salah satu itu kegiatan yang kami buat ini bagaimana dana otsus ini menjangkau sampai ke daerah-daerah terpencil dengan cara masak-memasak seperti ini. Jadi kalau dana dari kegiatan kita saja itu tidak bisa jangkau sampai sana, tapi kami terima kasih karena dana otsus ini walaupun kecil yang kami dapat di dinas kami, tapi bagaimana kami berpikir mama-mama di khusus mama-mama Papua di daerah terpencil ini bisa kami jangkau dengan cara-cara masak, bikin pelatihan-pelatihan untuk mama-mama. Berarti sekaligus Ibu Dor ingin mematahkan stigma yang mengatakan bahwa dana otsus itu belum menjangkau masyarakat Papua, walaupun sedikit tapi sudah menjangkau. Bisa kami jangkau. Jadi sebelum kegiatan ini jalan juga kami sudah memberikan pemahaman ke mama-mama mereka. Kegiatan ini itu salah satu dari dana otsus yang dikasih sama kami. Jadi dari kami pemerintah turun lewat kegiatan seperti ini untuk mama di kampung-kampung. Walau diakui dana otonomi khusus yang dialokasikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat masih sangat terbatas, namun dengan tekad dan niat hati yang tulus, pihaknya terus berupaya agar para ibu asli Papua yang berdiam di seluruh pelosok di Provinsi Papua Barat dapat bersama merasakan manfaat dana otsus bagi pemberdayaan dan peningkatan keahlian mereka
seperti yang dilakukan kepada 20 ibu-ibu dari 13 distrik di Kabupaten Teluk Wandama. Adakah tantangan atau hambatan yang ibu dorang dapat terkait dengan implementasi, karena ibu tahu sendiri kan kita punya transportasi ke tempat-tempat terpencil itu susah, kemudian membawa alat-alat dan bahan-bahan ini agak susah, mengajari juga membutuhkan waktu. Mungkin ibu bisa jelaskan. Iya, kalau tantangan memang tantangan ada, itu seperti tadi kalau kita dengan jangkauan yang jauh, dengan kami punya dana otsus yang sedikit, untuk jangkauan sampai ke daerah terpencil memang sangat susah, dan memang itu tantangan kami. Tetapi ini karena kami semua bekerja dari hati, bagaimana kami perempuan Papua ini maju, bagaimana kami perempuan Papua ini mampu bersaing dengan teman-teman kami dari daerah lain yang ada membangun sama-sama dengan kami di daerah kami sini di tanah Papua, khususnya Papua Barat, di kabupaten-kabupaten kami di Papua Barat. Jadi walaupun sedikit tapi memang itu tantangan. Kalau kita mau hitung dananya kurang sekali. Tetapi bagaimana caranya kami bisa ada di situ sampai di kabupaten di daerah terpencil dengan selagi dana otsus itu ada, hati-hati kami di perempuan Papua bagaimana bisa maju, bagaimana bisa sama dengan kami yang ada ini. Mereka terampil, mereka mampu sehingga ekonomi keluarga mereka baik, kualitas hidup keluarga mereka baik, anak-anak mereka juga bisa sekolah dan baik dan berhasil. Walaupun mereka hanya jual pinang, jual kue, tapi anak-anak itu bisa berhasil. Dari Kabupaten Teluk Wandama, Ari Armstrong dan Jeffrey Tandililing mengabarkan.